Fabio Quartararo dilaporkan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, bukan pada kecepatan, tapi pada hilangnya jiwa motor Yamaha yang selama ini kita kenal. Informasi ini baru saja meledak di tes Valencia, di mana mesin V4 yang digadang-gadang sebagai penyelamat justru dituding menghancurkan identitas M1. Apakah Yamaha sedang menggali kuburannya sendiri? Tonton sampai habis karena fakta teknis dari Jack Miller akan membuat kalian tercengang. Mari kita mundur sejenak ke konteks yang lebih besar. Valencia Post-Season Test seharusnya menjadi momen tarik napas bagi tim setelah musim yang panjang dan melelahkan. Biasanya, ini adalah momen reset. Tapi bagi Yamaha, tidak. Ini adalah medan perang. Pabrikan Iwata ini akhirnya melakukan apa yang selama 1 dekade terakhir mereka hindari, membuang filosofi inline 4 dan menurunkan mesin V4 ke aspal untuk pertama kalinya di tangan 4 pembalap utama mereka. Data di atas kertas mungkin menipu. Fabio Quartararo finish sebagai pembalap Yamaha tercepat, hanya terpaut setengah detik dari Raul Fernandez di Aprilia. Sekilas, ini terlihat menjanjikan untuk sebuah debut mesin yang masih mentah. Tapi jangan tertipu angka. Di balik catatan waktu itu, tersimpan drama teknis dan kebingungan filosofis yang bisa menentukan nasib Yamaha dan karir Quartararo untuk 5 tahun ke depan. Para pecinta MotoGP, apa yang terjadi di garasi Yamaha di Valencia bukanlah sekedar tes biasa. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati sebuah pabrikan Jepang. Mari kita bedah komentar Fabio Quartararo yang mengguncang pedok. Pembalap berjuluk El Diablo itu memang menjadi yang tercepat di antara skuad Yamaha, mencatatkan waktu 1 menit 29,927 detik. Namun, alih-alih tersenyum lebar, komentarnya justru menyiratkan bendera merah. Quartararo mengatakan dengan jelas, kami jelas kehilangan poin terkuat kami, yaitu front feeling atau rasa pada ban depan. Ini adalah pernyataan yang mengerikan jika kita bedah secara teknis. Mengapa? Karena selama 20 tahun terakhir, sejak era Valentino Rossi hingga Jorge Lorenzo, kekuatan utama Yamaha M1 adalah corner entry dan mid corner speed. Yamaha bisa mengerem sangat dalam, membuang motor ke tikungan dengan cepat, dan menjaga kecepatan tinggi di tengah tikungan. Inilah yang disebut DNA Yamaha. Inline 4 dengan kruk as yang panjang memberikan inersia gyroskopik yang membuat motor stabil saat merebah. Namun, mesin V4 mengubah segalanya. Mesin V4 memiliki kruk as yang lebih pendek. Secara fisika, ini mengurangi inersia mesin. Efeknya, motor menjadi lebih liar, lebih agile, tapi kehilangan stabilitas rel kereta api yang biasa dirasakan Fabio di tikungan panjang. Ketika Quartararo berkata dia kehilangan front feeling, itu artinya dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa menekan ban depan Michelin sebelum akhirnya tergelincir. Bagi pembalap MotoGP, front feeling agama. Tanpa itu, mereka buta. Quartararo menambahkan, saya tidak bisa mengatakan apakah saya senang atau tidak. Kami menghabiskan banyak waktu di garasi untuk mengubah banyak hal. Ini bukan keluhan manja, ini adalah konteks. Yamaha tidak sedang memperbaiki satu masalah kecil. Mereka sedang mencoba menemukan baseline atau titik nol dari sebuah arsitektur motor yang benar-benar baru. Bayangkan kalian biasa menyetir mobil sedan yang stabil, tiba-tiba dipaksa membalap dengan mobil rally yang liar. Itulah transisi yang sedang dirasakan Fabio. Lebih parah lagi, Fabio mengakui bahwa dia belum bisa menekan motor ini sampai ke limitnya. Belum, ini terlalu dini katanya. Artinya, potensi waktu lap yang kita lihat di Valencia itu belum murni. Itu masih dalam mode aman. Dan ketika mode aman saja sudah membuat Fabio kehilangan rasa percaya diri di bagian depan, bayangkan apa yang terjadi saat mereka mencoba
mencoba memeras 300 tenaga kuda sepenuhnya. Disinilah peran Jack Miller menjadi sangat krusial. Jack Miller yang baru saja bergabung dari KTM dan sebelumnya Ducati adalah satu-satunya pembalap di skuad Yamaha yang memiliki pengalaman luas dengan mesin V4 modern. Jika Quartararo adalah korban perubahan, Miller adalah penerjemahnya. Miller membawa perspektif yang brutal namun jujur. Masalah terbesar menurut The Thriller Miller bukanlah pada sasis, melainkan elektronik. Dia berkata, elektronik masih butuh banyak pekerjaan. Akselerasi dan progresi. Kita harus menemukan cara agar motor lebih cair dan tidak skating tergelincir begitu gas dibuka. Pernyataan Miller ini membongkar rahasia teknis tentang mesin V4 yang jarang dibahas. Mesin V4 memiliki karakteristik torsi yang sangat tajam dan meledak-ledak. Berbeda dengan inline 4 yang penyaluran tenaganya lebih linear dan halus. Pada mesin V4 seperti Ducati atau KTM, ketika pembalap membuka gas di kemiringan, torsi yang keluar begitu besar sehingga ban belakang langsung ingin mematahkan traksi. Ducati dan Aprilia sudah menghabiskan 10 tahun menyempurnakan traction control dan torque map mereka untuk menjinakkan ledakan tenaga ini. Yamaha, mereka baru di hari pertama. Miller merasakan motornya skating atau seperti berseluncur di atas es, bukan menggigit aspal. Ini berbahaya karena membuat ban cepat habis dan pembalap takut untuk buka gas lebih awal. Miller pada dasarnya memberitahu insinyur Yamaha, kalian punya tenaga monster sekarang, tapi kalian belum punya tali kekangnya. Namun ada sisi menarik dari analisis Miller. Dia menjadi penyeimbang pesimisme Quartararo. Miller memuji lap time Fabio. Fabio melakukan lap yang sangat kencang dan dia tidak melebih-lebihkan, kata Miller. Miller percaya bahwa ceiling atau batas potensi maksimal V4 jauh lebih tinggi daripada inline 4. Kita tidak akan pindah ke V4 jika kita tidak berpikir potensinya lebih besar, tegasnya. Ini adalah suntikan moral yang dibutuhkan Yamaha. Miller melihat bahwa meskipun motornya liar dan elektroniknya masih bapuk, motor ini punya kecepatan alami yang mengerikan. Lalu, bagaimana dengan masukan dari Augusto Fernandez, sang test rider? Dia juga mengeluhkan hal yang sama, bagian depan front end. Ketika 3 pembalap, Fabio, Rins, dan Augusto mengatakan hal yang sama, itu bukan lagi opini, itu adalah fakta teknis. Yamaha V4 saat ini menderita sindrom kehilangan identitas. Motor ini belum menjadi Ducati yang punya power dan braking stabil, tapi sudah bukan lagi Yamaha yang punya corner speed manis. Ia terjebak di tengah-tengah. Yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta yang diungkapkan Quartararo. Kami praktis mengendarai motor yang sama seperti saat tes di Misano. Ini berarti dalam beberapa bulan terakhir, pengembangan V4 Yamaha sepertinya berjalan lambat atau stagnan. Tidak ada suku cadang baru yang signifikan di Valencia. Ini mengkhawatirkan. Yamaha sedang berpacu dengan waktu. Rival mereka tidak tidur. Ducati terus menyempurnakan GP25 dan GP26, sementara Yamaha masih berkutat mencari setup dasar agar pembalapnya tidak jatuh saat masuk tikungan. Transisi teknis ini sangat masif. Mengubah mesin dari inline ke V4 bukan sekedar swap engine seperti di bengkel modifikasi. Ini mengubah segalanya. Titik berat, center of gravity berubah, distribusi bobot berubah. Cara chassis melentur, flex karakteristik harus diubah total. Bahkan, aerodinamika harus didesain ulang karena mesin V4 lebih ramping, tapi butuh pendinginan berbeda. Quartararo benar ketika dia bilang, kami kehilangan cukup banyak. Dia tidak sedang menyerang timnya, dia sedang memetakan kerusakan agar para insinyur Jepang sadar bahwa pekerjaan rumah mereka menumpuk setinggi Gunung Fuji. Tapi tunggu dulu, di tengah awan mendung teknis ini, ada satu sinar matahari yang menyilaukan dan mungkin sedikit menakutkan bagi pembalap reguler. Namanya adalah Toprak Razgatlioglu. Juara dunia WSBK ini datang ke Valencia sebagai tamu, tapi performanya membuat tuan rumah ketar-ketir. Quartararo yang awalnya skeptis sampai harus menelan ludahnya sendiri. Saya cukup terkejut betapa cepatnya dia hari ini
Taku Quartararo. Saya pikir dia akan lebih baik dari yang saya duga tahun depan. Kenapa ini mengejutkan? Karena Toprak datang dari planet yang berbeda. Di WSBK, dia menggunakan ban Pirelli yang karakternya sangat lunak dan memaafkan. Di MotoGP, dia harus menggunakan ban Michelin yang kaku dan butuh teknik pembebanan, loading yang sangat spesifik. Belum lagi rem karbon yang butuh temperatur tinggi. Dan Toprak melakukan ini di atas motor V4 Yamaha yang menurut Fabio tidak punya front feeling. Toprak mencatat waktu 1 menit 30,667 detik. Itu hanya terpaut sekitar 0,7 detik dari Quartararo. Bayangkan, seorang rookie di atas motor prototipe yang belum jadi dengan ban yang asing bisa menempel juara dunia MotoGP di hari pertamanya. Alex Rins bahkan sampai berkomentar, "Saya cukup terkesan dengan waktu lap yang dia buat. Anda tetap harus melakukannya untuk membuktikannya." Apa artinya ini? Ini membuktikan bahwa V4 Yamaha meskipun liar dan belum halus, mungkin cocok dengan gaya balap agresif. Toprak dikenal sebagai raja hard braking dan stoppy. Gaya balap V4 memang menuntut stop and go, putar motor patah, gaspol. Gaya ini adalah antitesis dari gaya halus Yamaha lama, seperti Lorenzo, tapi sangat cocok dengan gaya Toprak. Apakah mungkin masalah front feeling yang dikeluhkan Quartararo sebenarnya adalah masalah adaptasi gaya balap? Apakah Fabio terlalu terpaku mencoba mengendarai V4 seperti inline 4? Kecepatan Toprak menimbulkan pertanyaan tidak nyaman ini. Jika Toprak bisa cepat dengan gaya agresifnya, mungkin Fabio yang harus berubah, bukan motornya. Ini adalah dinamika psikologis yang menarik untuk kita pantau. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah jarum jam yang terus berdetak di kontrak Fabio Quartararo. Kita tahu, Fabio memperpanjang kontrak dengan Yamaha dengan gaji fantastis bukan karena dia cinta buta, tapi karena janji revolusi. Janji itu adalah mesin V4 ini. Sekarang barangnya sudah ada, tapi hasilnya masih tanda tanya besar. Fabio hanya punya sisa 2 musim lagi. Kesabarannya sudah setipis kulit bawang. Jika Yamaha gagal membuat V4 ini kompetitif di pertengahan 2026, kita bisa melihat skenario terburuk. Fabio Quartararo, salah satu talenta terbaik generasinya, membusuk di barisan belakang atau, lebih parah lagi, pindah ke pabrikan lain dengan membawa semua rahasia Yamaha. Dan jangan lupa, rivalitas internal akan memanas. Kedatangan Jack Miller bukan hanya sebagai pengembang. Miller adalah petarung. Dia punya ego. Dia tidak malu hanya jadi test rider yang balapan. Jika Miller bisa menemukan setup elektronik yang pas untuk gaya V4-nya lebih cepat daripada Fabio beradaptasi, hierarki di garasi Yamaha bisa bergeser. Ditambah lagi bayang-bayang Toprak. Jika Toprak tampil menggila sebagai wildcard tahun depan, tekanan pada Alex Rins dan bahkan Jack Miller akan sangat besar. Kursi pabrikan Yamaha di tahun 2027 akan menjadi rebutan panas, dan performa di masa transisi V4 ini adalah audisinya. Lalu, apa yang bisa kita prediksi ke depan? Jika melihat pola sejarah, transisi dari inline 4 ke V4 tidak pernah instan. Suzuki pernah mencoba V4 lalu kembali ke inline sebelum akhirnya bubar. Honda sukses dengan V4 tapi sekarang hancur lebur. Untuk Yamaha, target realistis mereka adalah pertengahan 2026. Tes Sepang di bulan Februari nanti akan menjadi pengadilan yang sesungguhnya. Di Sepang, dengan trek yang lebar dan panas, karakter asli mesin akan terlihat telanjang. Jika di Sepang nanti masalah elektronik dan front end ini belum teratasi, maka musim 2026 bisa jadi musim bencana bagi Yamaha. Mereka akan menghabiskan tahun itu sebagai tahun tes berjalan. Namun, jika insinyur Yamaha yang kini dibantu oleh Luca Marmorini, mantan insinyur F1 Ferrari dan Aprilia, bisa memecahkan kode algoritma traction control dalam 3 bulan musim dingin ini, Yamaha bisa menjadi kuda hitam yang menakutkan.
Potensi top speed V4 dipadukan dengan sasis Yamaha yang legendaris jika mereka menemukannya kembali adalah kombinasi yang bisa mengalahkan dominasi Ducati. Tapi untuk saat ini, realitanya pahit. Yamaha sedang kehilangan identitas. Mereka bukan lagi motor yang manis di tikungan. Mereka adalah monster yang sedang belajar berjalan. Dan seperti kata Quartararo, kami kehilangan banyak hal. Pertanyaannya, apakah mereka bisa menemukannya kembali sebelum Fabio memutuskan untuk pergi? Bagaimana menurut kalian, bro dan sis para pecinta kecepatan? Apakah langkah Yamaha beralih ke V4 ini adalah keputusan jenius yang terlambat atau justru blunder yang akan menghancurkan warisan M1 selamanya? Dan apakah kalian percaya Toprak Razgatlioglu bisa lebih cepat dari Fabio Quartararo jika diberi motor yang sama musim depan? Tuliskan analisis liar kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng. Jangan lupa hantam tombol like jika kalian menikmati analisis mendalam seperti ini, share ke grup WhatsApp komunitas motor kalian biar makin rame, dan pastinya subscribe channel Gala Speed News serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita panas MotoGP lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetap gaspol, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal.